Piot, Kona, Dhot, Robi diam-diam terbang ke Lombok. Tapi mengapa Pak Rungkat marah dan tidak senang anak-anak datang? Di tengah perjalanan menuju Lombok, suasana di dalam pesawat terasa hening, tapi penuh ketegangan yang tersembunyi. Piot duduk di antara Dot dan Kona, sementara Robi sesekali melirik keluar jendela, memperhatikan gumpalan awan yang tampak seperti bukit-bukit putih terapung. Mereka tak banyak bicara, hanya sesekali bertukar pandang, seakan masing-masing tahu bahwa perjalanan kali ini bukan liburan biasa. Mereka punya misi. Dan misi itu tak lain adalah membantu Pak Rungkat dan Topan. Setelah pendaratan mulus di Bandara Internasional Lombok, mereka disambut oleh seorang sopir taksi dengan wajah datar tapi sikap ramah. Sopir itu menyebutkan bahwa ia dikirim oleh seseorang bernama Bos Karim. Mereka semua saling pandang, sedikit bingung. Tapi tak ada yang bertanya lebih jauh. Seolah semuanya sudah diatur, mereka hanya mengikuti alur. Mobil itu membawa mereka menyusuri jalanan Lombok yang tenang, melewati pepohonan kelapa dan pantai berpasir putih yang terlihat dari kejauhan. Mereka sampai di sebuah villa mewah yang menghadap laut. Villa itu milik seseorang yang tak asing bagi Pak Rungkat. Sejak awal, Pak Rungkat memang sudah mengatur tempat ini sebagai markas sementara. Namun, saat pintu villa dibuka dan langkah kaki terdengar mendekat, wajah Pak Rungkat langsung berubah. Piot berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar dan ransel di punggung. Dot, Kona, dan Robi menyusul dari belakang. Pak Rungkat mendelik sekilas, lalu buru-buru menyembunyikan wajah kecewanya. Dalam hati ia mengeluh. Buat apa coba ini anak datang? Gak jadikan gue cuci mata. Tapi ia tetap berusaha tersenyum, meskipun canggung. Topan yang sedang duduk di teras villa langsung berdiri melihat mereka datang. Ada ketegangan yang mencair begitu mereka semua berkumpul. Topan menepuk bahu Piot, lalu memeluk Robi sebentar. Mereka semua masuk ke ruang tengah dan mulai membicarakan tujuan sebenarnya mereka di Lombok. Ternyata Bos Karim adalah orang yang punya koneksi dengan jaringan lama Pak Rungkat. Dulu mereka pernah bekerja sama dalam misi rahasia yang berujung kegagalan. Kini Bos Karim memberikan kesempatan kedua dan misi kali ini jauh lebih besar. Ada dokumen penting yang harus diambil dari seorang pengusaha gelap yang sedang berada di Lombok. Pengusaha itu dikenal sangat tertutup dan hanya bisa didekati dengan cara licik. Pak Rungkat awalnya tidak ingin melibatkan Piot. Ia tahu anak itu terlalu impulsif, sering bertindak sebelum berpikir. Tapi melihat kekompakan mereka berempat, ia pun mulai melunak. Malam itu mereka menyusun rencana. Dhot akan menyusup ke bagian keamanan, karena dia ahli dalam memanipulasi sistem. Kona akan bertugas memantau dari kejauhan menggunakan drone kecil miliknya. Robi, yang dikenal pandai bicara, akan menjadi pengalih perhatian. Dan Piot, meskipun sempat dipertanyakan, akan jadi orang yang mengambil dokumen secara langsung dari brankas. Topan berpikir aneh cas HP Elin kenapa di sini. Mereka duduk melingkar di teras villa, hanya ditemani suara debur ombak dan aroma garam laut yang menusuk hidung. Langit Lombok cerah, bertabur bintang, tapi di kepala masing-masing dari mereka, awan kecurigaan mulai menggumpal. Dot, yang biasanya santai dan banyak canda, malam itu lebih banyak diam. Ia memandang kosong ke gelas kosong di tangannya, pikirannya berkelana. Perjalanan ini terasa terlalu mulus. Sejak mereka mendarat, segalanya seperti sudah disiapkan. Taksi langsung datang, sopirnya tahu nama mereka. Villa pun sudah dibuka, padahal Pak Rungkat tidak memberitahu siapa-siapa soal rencana ini. Bang Dot mulai merasa ada yang janggal. Lu semua sadar gak sih? Kita kayak digiring, bukan datang sendiri. Gumam Bang Dot akhirnya, memecah keheningan. Kona menoleh, Robi mengangkat alis. Sementara Piot masih asik mengelus kucing liar yang entah dari mana datang. Topan langsung duduk tegak. Ia tahu arah pikiran itu. Gue juga ngerasa aneh. Jangan-jangan kita masuk ke perangkapnya Elin. Mendengar nama itu, suasana langsung berubah dingin. Elin, sosok yang dulu begitu dekat dengan Topan, kini menjadi sosok abu-abu penuh misteri. Mereka tak tahu apakah Elin masih di pihak mereka atau sudah sepenuhnya berubah. Tapi mereka tahu satu hal, Elin bukan orang biasa. Ia cerdas, licik, dan selalu 3 langkah lebih maju. Topan mulai menguraikan pikirannya. Dulu Elin pernah bilang, dunia ini cuma panggung. Yang kita lihat bisa jadi cuma bayangan. Kalau semua ini dikendalikan dari balik layar, berarti kemungkinan besar kita nggak bebas. Bisa jadi semua langkah kita sudah diprediksi,
Bang Dot mengangguk perlahan. Tapi ada yang gak masuk akal, kata dia. Kalau Elin benar-benar pengen ngejebak kita, kenapa bikin semuanya kelihatan gampang? Dia pasti tahu kita bakal curiga. Atau justru itu tujuannya? Bikin kita gak percaya sama siapapun. Di tengah ketegangan pembicaraan itu, Pak Rungkat hanya bersandar santai di kursinya, menghisap rokok elektrik rasa mangga, dan menatap kosong ke arah pantai. Wajahnya tenang, bahkan sedikit senyum mengembang di sudut bibir. Dia tak terlalu peduli soal kemungkinan jebakan, Elin atau konspirasi yang mereka bicarakan. Dalam kepalanya, hanya satu hal yang mengganggu pikirannya. Andai bisa lebih lama di sini. Lihat bule-bule jogging di pantai tiap pagi, bening-bening, pikir Pak Rungkat sambil nyengir sendiri. Ya bahkan sudah merencanakan besok pagi bangun lebih awal, pura-pura jogging biar bisa gabung. Tak peduli dengan kemungkinan pengkhianatan atau bahaya, yang penting matanya segar dulu. Topan yang melihat wajah santai Pak Rungkat langsung geleng-geleng. Pak, ini kita lagi bahas kemungkinan dijebak Elin. Bukan liburan tahun baru. Tapi Pak Rungkat cuma mengangkat bau. Anak muda mah terlalu mikir jauh. Hidup itu dijalanin aja. Mau jebakan, mau bukan, asal kita hati-hati, bisa selamat kok. Yang penting jangan lupa sarapan. Sebuah adaptor charger HP berwarna hitam, model lama, dengan kabel yang terlipat rapi. Bukan miliknya, bukan milik siapapun di antara mereka. Topan langsung duduk di tepi ranjang. Dadanya berdebar pelan. Siapa yang meninggalkan ini? Tanpa membuang waktu, Topan keluar ke halaman villa mencari sinyal lebih kuat, lalu menelepon nomor pemilik villa yang tercantum di bukunya. Nada tunggu lama sekali. Tapi akhirnya suara laki-laki paruh baya terdengar. Halo, selamat pagi, ini Topan. Kami penyewa villa dari kemarin. Saya mau tanya, ada barang yang tertinggal di kamar. Apakah Anda tahu siapa penyewa sebelum kami? Suara di seberang terdengar berat, ragu. Penyewa? Sebentar, saya cek dulu ya. Nada jeda panjang, disusul dengan suara halaman di balik. Iya, sebelumnya ada satu tamu wanita, tapi saya tidak bisa kasih banyak informasi karena dia tidak isi data lengkap, hanya pakai nama depan. Katanya cuma semalam. Topan semakin penasaran. Wanita, nama depannya siapa? Pemilik villa terdiam sebentar, seperti menimbang. Topan langsung menegang. Tapi pemilik villa tidak melanjutkan. Yang bisa saya kasih tahu, dia bilang mau ke arah Gili Trawangan. Katanya ingin menghilang sebentar. Itu saja. Topan menatap laut di kejauhan, pikirannya langsung berputar. Wanita itu bisa jadi Elin, atau seseorang yang bekerja untuknya. Dan kemungkinan besar keberadaan adaptor itu bukan kebetulan. Ia mungkin sengaja meninggalkan jejak, atau justru keliru meninggalkannya. Tapi untuk Topan, itu tanda yang cukup jelas bahwa mereka sedang diawasi sejak awal. Ia segera kembali ke dalam villa, wajahnya serius. Dot yang sedang mengaduk kopi melihat ekspresinya. Ada apa, Tan? Topan hanya menunjukkan adaptor itu, lalu duduk. Malam sebelum kita datang, ada tamu wanita yang menginap di sini, dan dia ninggalin ini. Kona langsung berdiri dari kursinya. Serius lo, siapa? Gue curiga, Elin. Suasana villa mendadak sunyi lagi. Bahkan Peot yang biasanya ribut pun terdiam, menatap adaptor itu seperti melihat bom kecil. Robi yang biasanya tenang mulai menulis sesuatu di buku catatannya. Topan menghela napas. Pemilik villa nggak mau bilang banyak, tapi katanya perempuan itu pergi ke Gili Trawangan, sendirian. Pak Rungkat, yang baru muncul dari kamar dengan kacamata hitam dan baju pantai, langsung menghentikan langkahnya. Gili? Dia ke Gili? Serius? Topan menatapnya. Pak, ini serius. Bisa jadi Elin. Bisa jadi dia tahu kita kesini dari awal. Tapi bukannya khawatir, Pak Rungkat malah tersenyum. Ya udah dong, kita nyusul. Kali ini bukan buat lihat bule, tapi buat selamatin masa depan. Piot menambahkan, atau buat ngebongkar siapa sebenarnya Elin sekarang. Musuh, atau masih teman. Dengan adaptor di tangan dan petunjuk samar tentang keberadaan Elin, mereka pun mulai menyiapkan langkah selanjutnya, menuju Gili, sebuah pulau kecil di tengah laut yang menyimpan jawaban lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan mungkin juga bahaya yang selama ini mereka hindari.